Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ilham Aditya mewakili dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pengaruh teknologi informasi terhadap audit dalam mata kuliah pengantar auditing dengan dosen pengampu Bu Ibu Marisa Putriana SEMAK. Baiklah, saya Ilham Aditya Septaryadi akan melanjutkan pemaparan materi yang pertama, yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi lahir sekitar 1947 yang ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utama di mana mulai populer di akhir dekade 70-an. Teknologi informasi yang diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia itu teknologi, yang dalam bahasa Yunani itu tech, yang berarti seni. Teknologi merupakan pembuatan benda-benda yang dapat diamati secara inderawi untuk melayani kebutuhan atau gagasan manusia. Sedangkan informasi dalam bahasa Indonesia dan information dalam bahasa Inggris berasal dari to inform, yang berarti memberitahu. Berikut ini adalah sebagai pendapat mengenai teknologi informasi dalam Kamus Oxford tahun 1995. Teknologi informasi itu sendiri adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, mengetahui kata-kata, bilangan, dan gambar. Kemudian menurut Martin tahun 1999, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja. Kemudian menurut Lukas tahun 2000, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, pembaca barcode, perangkat lunak, memproses transaksi, dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi. Menurut William dan Software tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, video. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Slamet Gunawan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Slamet Gunawan, NIM 503190061, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masalah teknologi komputer. Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, dan bahkan CD-ROM. Komputer adalah mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Data adalah bahan mentah bagi komputer yang dapat berupa angka maupun gambar. Informasi adalah bentuk data yang telah diolah sehingga dapat menjadi bahan yang berguna untuk mengambil keputusan. Baiklah, saya Abitotullah ingin melanjutkan materi kami, yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi ini yaitu telepon, radio, dan televisi. Dari definisi di atas dapat kami simpulkan bahwa teknologi informasi
adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Lingkungan teknologi memungkinkan perusahaan untuk memajukan kinerjanya. TI dan kinerja memiliki hubungan simbiosis. Perkembangan TI yang terjadi selama ini mencakup perkembangan infrastruktur TI, yakni hardware, software, data, dan komunikasi. Infrastruktur TI terdiri atas komponen hardware, software, teknologi menyimpan data, serta teknologi komunikasi. Beberapa penulis kualifikasikan teknologi ke dalam komponen hardware, sehingga komponen TI terdiri atas hardware, software, dan komunikasi. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi, keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, auditing adalah sebuah proses sistematik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan bersikap independen mengenai perolehan dan penilaian atas bukti secara objektif. Kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan dan penilaian atas bukti-bukti informasi yang dapat dikuantifikasikan dan terkait pada suatu entitas ekonomi tertentu berkenaan dengan penyataan mengenai tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Tujuan kegiatan auditing ini adalah meningkatkan tingkat kesesuaian antara penyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian menurut Weber tahun 2000, ada 6 alasan mengapa audit teknologi informasi perlu dilakukan. Di antaranya, kerugian akibat kehilangan data, kesalahan dalam pengambilan keputusan, resiko kebocoran data, penyalahgunaan komputer, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi dan perkembangan akuntansi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan mendasar bagi struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Jenis pekerjaan dan tipe pekerja yang dominan di zaman teknologi informasi adalah otonomi dan wewenang yang lebih besar dalam organisasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap akuntansi. Perkembangan akuntansi berdasar kemajuan teknologi terjadi dalam 3 babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi. Menurut SPAP dalam SA seksi 314,4 nomor 05-09 pengendalian interteknologi informasi atas pengolahan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian intern secara keseluruhan, mencakup baik prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Proses pengendalian dalam lingkungan EDP terdiri atas pengendalian umum. Pengendalian umum meliputi pengendalian organisasi, pengendalian administratif, pengendalian pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengendalian hardware dan software, pengendalian dokumentasi, pengendalian keamanan. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi meliputi pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output perkembangan TI.